Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Pada kesempatan ini dapat melanjutkan pembahasan sekitar surat Al-Qari'ah yang menjelaskan tentang kejadian yang luar biasa pada saat terjadinya hari kiamat. Ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana dahsyatnya ketika terjadi hari kiamat. Semua manusia merasakan betapa dahsyatnya suara yang sangat kencang membuat kuping terpekak. Bahkan rasa takut, rasa khawatir dan selanjutnya. Karena dahsyatnya ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan sangkakala, bahasa kita trompet. Yang pertama, semua makhluk manusia digulung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah jelaskan, al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Dan apa yang engkau ketahui tentang hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farasil mabthuth. Pada hari itu kondisi manusia bagaikan anai-anai yang berterbangan. Kemudian gunung-gunung berhamburan bagaikan bulu-bulu yang berterbangan. Sehingga itulah yang membuat dahsyatnya betapa semua orang ketika terjadinya hari kiamat merasa ketakutan. Sehingga menyebabkan di antara mereka satu sama lain tidak peduli. Jangankan dengan tetangga ataupun orang lain, antara keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak. Begitu pula saudara-saudara kita. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu satu sama lain di antara mereka, antara saudara, antara orang tua dan anak, antara suami istri dan lain sebagainya, tidak ada yang peduli. Kenapa? Karena ingin menyelamatkan dirinya masing-masing. Karena itulah ini tentu saja sebagai tadhkirah, peringatan dan perhatian buat kita bahwa hari kiamat ini sesuatu yang pasti akan terjadi, cepat atau lambat. Karena itu kita harus senantiasa bersiap, mempersiapkan diri untuk menghadapi semua yang mungkin akan terjadi. Karena itulah ketika kita hidup di dunia, maka kita harus senantiasa berhati-hati agar kita jangan sampai melakukan apapun, sekecil apapun, dimanapun ada sesuatu yang menyimpang dari apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Para pemirsa yang berbahagia, itulah bagaimana dahsyatnya
hari kiamat yang akan terjadi. Untuk lebih jelas bagaimana kondisi orang pada saat hari kiamat nanti akan dijelaskan pada segmen berikutnya. Beriman kepada hari kiamat ataupun hari akhir ini merupakan salah satu di antara rukun iman yang 6. Bahkan rukun iman ini juga merupakan pokok akidah, landasan bagi kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bahkan dalam hadis Rasulullah disebutkan ini juga merupakan tolok ukur keimanan kita. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim doifahu fala yu'dhi jarhu ila akhirih." Yang maknanya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakanlah yang baik, kalau tidak lebih baik diam. Begitu pula dalam hadis berikutnya, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis sahih bahwa keimanan kepada hari akhir ini merupakan tolok ukur setelah beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada hari akhir. Karena begitu pentingnya keimanan kita terhadap hari akhir yang tentu menjadi tolok ukur dalam keimanan kita. Kita sebagai seorang muslim tentu harus menyadari bahwa kehidupan kita di dunia tentu tidaklah sebatas hidup di dunia yang sangat pendek dalam waktu antara 60 sampai 70 dan kalaupun lebih tidak terlalu panjang. Kita harus menyadari bahwa hidup di dunia tentu panjang sampai dengan akhirat. Setelah kita hidup di dunia, kemudian masuk alam barzah sampai alam akhirat. Ini tentu semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam ayatnya, "Sabiku ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin adwas sama wal aidat lil ladina amanu billah wa rusulih." Berlomba-lombalah memohon ampun kepada Allah, dan surga disediakan oleh Allah sangat luas, lebih luas dari langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu bagi kita yang beriman, dengan mengimani Allah dan hari akhir, maka akan memberikan semangat kepada kita untuk selalu berbuat yang terbaik, berbuat yang benar. Wa tawazawwadu fa inna khairu zadi taqwa minkum. Berbekal dirilah kalian, karena sesungguhnya bekal yang paling baik buat kalian adalah takwa di antara kita. Kita sebagai seorang muslim menyadari betul bahwa apa yang kita lakukan, baik buruknya, itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Karena itu kita harus berupaya bagaimana agar kehidupan kita yang begitu pendek dan kita nanti akan mengarungi kehidupan yang panjang di akhirat, baik di alam barzah maupun di akhirat, yang bahkan dalam Al-Quran disebutkan panjangnya di akhirat sehari seperti 1000 tahun menurut ukuran di dunia. Karena itulah kita harus betul-betul mengimani hari akhir ini dengan sepenuh hati agar kita tidak terjebak melakukan sesuatu yang tidak sebaiknya kita lakukan. Para pemirsa yang berbahagia, bagaimana nasib kita sebagai manusia pada hari kiamat? Seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa kondisi manusia pada saat terjadinya hari kiamat bagaikan anai-anai yang berterbangan. Begitu pula gunung-gunung bagaikan bulu-bulu yang berhamburan. Nah, kan itu kita harus yakin bahwa hari kiamat itu sesuatu yang pasti akan terjadi.
cepat atau lambatnya. Dan kita harus betul-betul mengimaninya dengan sesungguh hati agar kita senantiasa berhati-hati dalam mengarungi perjalanan hidup ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita dalam ayatnya, A'udzu minasyaitonir rajim, wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Bahwa sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak perlu diragukan kedatangannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan semua orang yang telah mati di dalam kubur. Jadi kita harus yakin bahwa kita yang saat ini masih hidup pasti akan kembali kepada Allah, dan mereka yang ada di dalam kubur juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan hari kiamat itu terjadi? Tentu banyak sekali diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Di antaranya bahwa ciri-ciri terjadinya hari kiamat yang Rasulullah sebutkan, inna min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilmi, di mana ilmu dari seorang ulama diangkat sehingga tidak ada lagi para ulama, dan bahkan tersebarnya orang-orang bodoh. Mereka orang bodoh, tidak punya pengetahuan tetapi dijadikan pemimpin, sehingga akhirnya dia tidak bisa mengendalikan kepemimpinannya, bahkan menjerumuskan orang banyak. Begitu pula banyak terjadi minuman khamr atau sesuatu yang diharamkan. Termasuk juga banyak perzinahan di sana sini, baik melalui media sosial ataupun langsung secara terbuka di mana-mana. Nah, karena itulah kita harus waspada. Bahkan termasuk salah satu di antaranya yang Rasulullah katakan, la taqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman fatakunu sa'ah sanah kasyahr wa syahr kal jum'ah wal jum'ah kal yaum wal yaum kas sa'ah. Begitulah selanjutnya. Kata Rasulullah, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga waktu terasa begitu dekat. 1 tahun bagikan 1 bulan, 1 bulan bagikan 1 minggu, dan 1 minggu bagikan 1 hari, 1 hari bagikan 1 jam, 1 jam bagikan seketika. Begitulah tanda-tanda hari kiamat yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Karena itulah kita tidak ada lain yang harus kita lakukan kecuali kita harus memperbanyak amal sebagai bekal buat pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis pendek, kata beliau, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salat. Apabila seseorang telah meninggal, terputus amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah, yang kedua, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga, anak yang soleh dan mendoakan orang tuanya. 3 hal inilah yang harus kita betul-betul perhatikan agar kita bisa memiliki amal sebagai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari ayat yang saya sampaikan pada kesempatan ini, tentu saja ada beberapa hal. Yang pertama, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin harus mengimani betul bahwa hari kiamat sesuatu yang pasti akan terjadi. Cepat atau lambat, bahwa ini sesuatu yang tidak boleh diragukan sedikit pun. Karena ini merupakan tolak ukur bagi kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian yang kedua, betapa dahsyatnya hari kiamat. Kondisi manusia tidak saling mengenal satu sama lain. Jangankan terhadap orang lain, terhadap suami istri, orang tua dan anak, sesama saudara atau yang lainnya. Karena masing-masing bagaimana ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu kita sebagai seorang muslim yang tentu sudah banyak diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berupaya untuk memperbanyak amal soleh, amal kebaikan. Karena inilah yang akan menjadi bekal buat kita, yang nanti akan kita pertanggungjawaban
pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.